bersama teman-teman saya yang lainnya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini kami akan sedikit bercerita mengenai perjuangan kuliah kami sebagai mahasiswa utusan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mungkin kita sebelumnya berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman lainnya. Silakan Mbak dan kakak untuk memperkenalkan dirinya biar supaya teman-teman yang sedang menyaksikan video ini juga bisa tahu nama-nama kalian. Yuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Aryawati, saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya sekarang semester 5. Ya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Imayani, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, semester 5. Saya Latifah Anissa, prodi komunikasi dan penyiaran Islam, sekarang semester 5. Saya Fidi Iksan Hendra Putra, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5. Perkenalkan teman-teman, nama saya April Sugianto dari Fakultas Agama Islam, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah sekarang sedang semester 5. Saya sendiri Cantik Alestari, sama seperti teman-teman yang lainnya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Mungkin langsung saja kepada teman-teman kita mendengarkan cerita dari teman-teman semuanya yang ada di sini mengenai perjuangan mereka kuliah di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah. Mungkin dari yang iklannya dulu. Nah, apa yang silakan untuk menceritakan? Ya, terima kasih kepada Cantika, moderator pada pertemuan kali ini. Mungkin tidak banyak yang kemudian kami sampaikan mengenai perjuangan. Karena kalau ingin disampaikan semua itu banyak waktunya. Mungkin hanya yang penting aja teman-teman. Yang pertama, kami di program studi komunikasi dan penyiaran Islam memang dituntut agar kemudian yang pertama itu harus baca Quran yang baik dan benar. Itu harus kemudian kami perjuangkan bagaimana membacanya yang baik dan benar. Lalu kemudian mengenai IPK, nilai itu jangan sampai nilainya nggak bagus, usahakan mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa? Karena nanti kalau nilainya nggak bagus, kami dipanggil orang tua kami untuk menghadap prodi agar kemudian bisa memberikan nasihat agar kemudian selalu dalam kuliah itu serius begitu ya. Itu salah satu perjuangan kami agar kemudian bagaimana mendapat nilai yang bagus. Lalu kemudian yang ketiga, kami beda dengan mahasiswa yang lainnya. Kalau libur semesteran, ada teman-teman mahasiswa fakultas lain itu mereka pulang kampung, jalan-jalan dan lain sebagainya. Kami nggak bisa. Kami kalau libur semester pengabdian baik di PDM yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah, ada di PWM, ada yang di desa. Kami berkoordinasi di situ atau mengajar sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi itu perjuangan kami begitu. Mungkin sedikit seperti itu mengenai perjuangan. Banyak sebetulnya teman-teman, tapi hanya sedikit yang kemudian kami bisa sampaikan. Kalau lebih mendalam mungkin bisa bergabung di KPI gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari akhwatnya dulu. Siapa yang mau dulu bercerita? Coba. Mbak Eni pernah yang paling mana nih? Yang paling jauh nih dari Lampung. Mbak bercerita. Kalau perjuangan untuk masuk di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini luar biasa sangat besar ya teman-teman. Karena kita ketahui semua bahwa untuk masuk di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kita itu harus menjadi utusan atau calon-calon kader dari pimpinan Muhammadiyah, ya, calon kader Muhammadiyah. Jadi kita tuh harus diutus dari daerah masing-masing. Nah, jadi saya singkat cerita bahwa saya tuh diutus dari suatu daerah yang benar-benar itu jauh banget dari kota. Perjalanan dari tempat saya, daerah saya ke kota itu sekitar 6 jam. Ya. Dan setiap libur kita itu harus ada pengabdian seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Nah, jadi setiap libur itu memang harus ada pengabdian, dan setiap pengabdian itu perjuangan saya sendiri untuk mengabdi itu butuh ya tenaga, waktu itu harus ekstra banyak ya.
karena tempat saya itu kalau mau pengabdian ke daerahnya atau ke kabupatennya itu menempuh waktu sekitar 1 jam lebih gitu, 1 jam lebih. Terus lagi dengan jalan tuh yang Masya Allah banget, cuma tanah merah kayak gitu, jadi kalau hujan tuh bener-bener gak bisa lewat, becek, bukan hanya becek lagi, kalau bener-bener harus jatuh bangun dulu. Jadi kalau mau pengabdian besok, hari ini harus sudah naik gitu, harus sudah ke kampung, perkampungan gitu. Itu ya perjuangan saat untuk pengabdiannya. Dan kalau untuk masuknya itu ya luar biasa lah teman-teman. Di sini nanti bisa diceritakan oleh teman-teman yang lainnya gimana perjuangannya. Selanjutnya nih mungkin kita akan mendengarkan satu bulangan dari saudari kita, Latifah Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perjuangan kami di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini bisa dibilang tidak mudah, karena dari saya sendiri dari awal masuk itu saya ditawarkan oleh saudara sepupu saya yang kuliah di UNIF, menawarkan kuliah kepada saya. Saat itu pun saya masih bekerja. Pas saat ditawarkan, ya saya bingung kan, bagaimana saya kuliah sedangkan saya sudah bekerja. Ya berpikir sendiri, kalau kerja itu menghasilkan duit, kan udah ada gaji, sedangkan kalau untuk kuliah itu ekonomi orang tua juga kurang. Jadi saya berpikir bingung kan, apa saya harus kuliah atau kerja, sedangkan kuliah itu harus dibiayai oleh orang tua. Dan saat itu sempat saya menolak untuk kuliah, tapi saudara sepupu saya itu selalu memotivasi saya untuk kuliah. Dan salah satu motivasinya itu kita akan dihargai oleh masyarakat, walaupun dalam masyarakat itu ekonomi kita kurang atau seret seperti itu. Jadi kita akan dihargai walaupun jadi saya memutuskan untuk kuliah. Dan awal pertama itu saya berpikir ya mungkin kuliah itu enak gitu kan. Terus dari awal itu kan KPI ini basicnya itu ilmu agama, sedangkan saya awam tentang ilmu agama sebelumnya sekolah di SMA itu nggak ada basic saya agama gitu, nggak ada. Jadi itulah mungkin tantangan bagi saya, akan belajar Al-Quran, pokoknya belajar tentang ilmu agama itu. Ini banyak dikatakan di komunikasi yang pertama itu pembelajaran mengenai agama Islam itu sendiri. Dan juga yang mau disampaikan, selanjutnya kita mendengarkan cerita dari saudara kita, Iksan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk awal-awal dulu, waktu awal masuk kuliah dulu, ya sebenarnya nggak nyangka sih bakal kuliah gitu kan, karena sama seperti mbak di samping saya itu, Mbak Latifah, ya udah kerja lah sebelumnya. Itu udah kerja di Jakarta, udah kerja, termasuk kerja itu tuh bukan di perusahaan dalam negeri lah, itu lah termasuk perusahaan asing lah gitu kan. Jadi ya nggak nyangka lah bakal kuliah, cuman kan di telepon sama orang tua tuh disuruh pulang, katanya kuliah kan. Ya sebenarnya awalnya mikir kok kuliah bang, udah dapat kerja kan, cuman ya yakin aja lah kan, ridho Allah ada di ridho orang tua kan. Jadi ya udah pulang gitu kan, nyampe pun bukannya langsung dapat kuliah gitu, masih nyari, sampai ada tetangga itunya, dia itu tuh masuk ini sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah, dan dia nawarin ini ada beasiswa kader Muhammadiyah ditanggung 90%, jadi bayarnya cuman bayar semester sama bayar daftar ulang, itu juga cuma 500 per semesternya. Ya udah kan, akhirnya
daftar, urus-urus dulu di situ administrasi kayak fotokopi KTP lain-lain sebagainya. Pas itu jalan tuh hari Sabtu udah daftar gitu kan, tapi belum bayar karena bank tutup waktu itu. Jadi pulang Minggu, Senin tuh belum, pas hari Selasa tunggu lagi. Nah kalau untuk perjuangan di masa-masa kuliah ya cukup sulit sih, karena 180 derajat gitu dari yang tadinya kehidupan tuh slow gitu, taunya senang-senang, tau bikin tugas yang tadinya, terus yang paling susah tuh bahasa nggak tahu sama sekali kan. Nah itulah paling ya, karena sisanya seperti liburan itu dihabiskannya pengabdian gitu kan. Untuk tinggal sekarang jaga masjid. Nah ya seperti itulah kurang lebih. Untuk lebih-lebihnya itu ya sama lah seperti mahasiswa pada umumnya. Selanjutnya nih dari Mbak Delia, Mbak silakan menceritakan perjuangannya gimana? Perjuangan kuliah saya di program studi komunikasi Islam, ya bisa perjuangan demi perjuangan, ada mudahnya, ada gampangnya, Senang ada susahnya. iya, ya ada senang, ada susahnya. Senangnya gimana, Mbak? Senangnya. Saya ini sebenarnya mau cerita perjuangan ini sampai nggak bisa mau cerita lagi gitu, nah karena benar-benar sulit banget gitu gimana mau masuk kuliah di KPI, karena awalnya saya ini tidak ada niat mau kuliah, apalagi keterbatasan ekonomi saya, dari uang, dari semuanya pokoknya. Saya ini tidak ada yang mendukung sama sekali dari keluarga untuk kuliah, tapi ada satu orang itu dari kakak sepupu saya, dia itu benar-benar mendukung saya untuk kuliah. Ada cerita kan, saya ini cuma 3 bersaudara, saya anak pertama, adik-adik saya masih kecil, saya cuma tinggal sama ibu saya dan bapak saya udah nggak ada. Jadi di situ saya benar-benar ada niat banget mau kuliah, mau besok jadi apa, karena semuanya nggak tahu, nggak ada yang tahu kita besok jadi apa. Yang penting kita kuliah dulu, kita tidak pernah usaha dulu gimana ke depannya, itu semua udah diatur sama Allah. Akhirnya yang saya mau kuliah itu karena saya tinggal sama ibu saya. Saya ini benar-benar ngerasain sedih banget gimana nantinya saya anak pertama, gimana nantinya ibu saya yang menghidupi kita semua. Kalau saya misalnya nggak kuliah, ujung-ujungnya ya pasti saya nikah, saya pergi sama orang, nanti cuma ada ibu saya sama adik saya. Akhirnya nggak ada persetujuan dari orang, saya nekat mau berangkat kuliah, nggak ada biaya sama sekali, sepeser uang pun nggak ada. Jadi cuma modal nekat gitu ya. Iya. Makanya saya nggak bisa cerita. Tapi saya punya dia sama dia saya sangat bersyukur karena di SMA itu ada guru saya yang benar-benar peduli banget sama saya. Jadi saya tahu kuliah itu sore jam 5, mau berangkat kuliah sore jam 5, terakhir pendaftarannya besok hari Jumat. Jadi ibu saya tuh tahu juga jam 5 sore itu, dan ibu saya sangat sedih banget, nangis banget karena nggak tahu pokoknya. Udah itu habis isya saya berangkat, saya dikasih uang sama guru saya itu 250.000, sama sepupu saya 250.000. Dan itu saya berangkat ke sini, saya nggak punya kos-kosan sama sekali, nggak punya apa-apa, saya nggak tahu mau kemana. Saya akhirnya ada teman saya yang nawarin suruh tinggal di kos-kosan dia. Tapi ternyata saya kuliah di KPI, saya nggak tahu kalau di KPI ternyata di kampus 4. Jadi di sana tuh jauh banget kan, kosnya di Rawamangun, jauh banget. Jadi saya bingung banget, nggak tahu harus tinggal di mana, nggak tahu harus gimana, pokoknya nggak tahu semuanya. Akhirnya saya dikasih informasi sama Pak Rasman kalau kuliah KPI
nggak bisa diceritain. Begitu ya teman-teman. Perjuangan itu memang luar biasa ya. Kita di sini sama, kita dari bisa dikatakan kita semua yang ada di KPI ini mendapat beasiswa karena kita ini dari keluarga kurang mampu, maksudnya dari ekonomi yang kebawah gitu. Ya, tapi semoga ini semua bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang di sini ataupun yang sedang menyaksikan video ini. Kalau untuk Mbak Cantika sendiri, gimana perjuangannya? Boleh dong dibagi ke teman-teman semua. Kurang lebih sama seperti Mbak Indah, dari latar belakang juga seperti itu, ayah dari Amerika dari kecil. Ya awalnya itu untuk di berkuliah itu ditentang sama ibu, disuruhnya kerja cari duit. Tapi ya kepengen kuliah itu harusnya kekeh gitu ya, tetap pengen melanjutkan kuliah karena tujuannya cuma pengen mengangkat derajat keluarga gitu kan, untuk bahagia gitu. Ya singkat cerita ketemulah sama KPI ini. Itu awalnya ditawarin sama alumni KPI juga, itu pembina dari komunitas pemuda pelajar Islam yang ada di mana di Selatan. Itu namanya Pak Yulianto sama Kak Rosi. Jadi waktu itu bertiga sama kelas saya, duanya cowok, Rizko dan Yusuf, tapi sekarang semuanya sudah berpindah keluar. Jadi tinggal saya sendiri yang bertahan di sini. Awal masuk KPI itu ya bingung karena mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan itu sangat berbeda ya, berbalik dengan pelajaran yang ada di SMA. Kalau di SMA kan kita belajarnya cuma pengetahuan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang KPI lebih tentang agamanya, jadi agak terkejut. Sumpah itu udah ini bisa nggak ya menjalaninya karena mata kuliahnya juga lumayan berat. Tapi alhamdulillah hingga sekarang ini bisa bertahan sampai semester 5 ya. Dulu sebelum kuliah itu ada kejadian juga sama ibu, katanya kalau kamu mau kuliah ya boleh kuliah, tapi semisalnya nanti di tengah perjalanan biaya yang ada kamu mau harus berhenti pada saat itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut ya. Alhamdulillah hingga sekarang masih diberi kesempatan untuk bertahan, tapi insya Allah bertahan hingga perkuliahan selesai. Ya seperti itulah kurang lebih. Sebenarnya banyak yang diceritain, tapi karena waktu, jadi ya mungkin kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa bercerita saya kembali untuk sekedar bercerita mengenai program studi komunikasi dan interaksi. Untuk perjuangan kuliah sebagai utusan Muhammadiyah itu tanggung jawab dan amanahnya itu luar biasa ya yang kita pegang, maksudnya karena kita di sini sebagai kader dan nantinya ini akan mewujudkan cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi ya di sini kita berjuang juga, bukan hanya berjuang untuk diri sendiri keluarga, tapi berjuang juga untuk Muhammadiyah. Bagaimana cara kita untuk memajukan Muhammadiyah itu sendiri karena kita adalah mahasiswa kader. Seperti itu perjuangannya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada viewers kita nih yang lagi nonton video ini, Brais? Boleh? Kesan dan pesannya ya untuk teman-teman semua, terutama adik-adik tingkat kita yang sekarang masih SMA di kelas 3, SMA, Alia, SMK atau pesantren. Kalian masih bingung nih mau lanjut kemana, bisa ke prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi perjuangannya itu nanti kalian akan merasakan seperti apa, bagaimana pasnya kalau kalian kuliah yang tadinya cuma mau ikut-ikutan, nanti kalian bisa merasakan perjuangan ini dan hasilnya kalian tuh bakal puas. Karena hasil itu bagaimana perjuangannya ya teman-teman ya. Kalau perjuangannya biasa aja ya hasilnya juga biasa aja gitu kan. Tapi kalau dari perjuangannya udah semangat banget gitu, kita jatuh, kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, nanti hasilnya pun akan memuaskan ya. Pokoknya kalian jangan patah semangat, ayo terus semangat. Insya Allah di sini kita semua akan bantu ya. Kalau emang ada adik-adik yang mau tanya sama kita boleh, silakan ya. Semangat. Jadi kalian tidak berjuang sendirian, tapi di sini kita berjuang bersama-sama untuk menggapai cita-cita. Ya, jadi seperti itulah teman-teman semuanya kisah kami, bagaimana perjuangan kami untuk bisa berkuliah, bagaimana perjuangan kami menjalani perkuliahan di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini dan semoga bisa diambil hikmah atau pelajarannya. Kami di sini mengucapkan terima
kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menyaksikan video